Baiklah, pada pembelajaran yang kedua, kita akan membahas materi mengenai hubungan kalor dengan suhu benda. Jika pada pembelajaran yang pertama tadi kita membahas mengenai suhu dan pemuaian, maka yang kedua kita akan membahas hubungan kalor dengan suhu benda. Nah, yang pertama di sini ada pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu zat. Jadi besarnya kalor atau Q itu yang diperlukan oleh suatu benda sebanding dengan massa benda atau M bergantung pada kalor jenis C dan sebanding dengan kenaikan suhu atau delta T, sehingga dapat dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan mc dikali dengan delta T. Jadi di sini yang pertama kita akan bahas kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ya untuk persamaannya itu C sama dengan M dikali dengan C. Nah, di sini untuk C itu kapasitas kalor ya, C besar, M itu adalah massa, dan C kecil ini adalah kalor jenis. Untuk C kecil kalor jenis, C besar itu kapasitas, dan delta T itu sama juga ya, itu adalah perubahan suhu. Selanjutnya untuk kalor jenis. Nah, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau perbandingan antara kapasitas kalor dengan massa zat. Nah, kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, maka semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor, di mana C sama dengan Q per M dikali dengan delta T. Untuk C di sini adalah kalor jenis ya, untuk C kalor jenis dan C besar itu kapasitas, jadi jangan sampai tertukar. Nah, di sini untuk nilai C itu ada ketentuannya tersendiri. Yang pertama ada C air, kemudian ada CS juga. Jadi di sini tergantung dengan soal atau permasalahannya. Nah, untuk yang kedua, di sini kita akan membahas pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, ternyata kalor ini sangat mempengaruhi perubahan wujud zat. Bisa dilihat pada gambar, di sini ada zat cair, padat, dan juga gas. Nah, mengapa sangat mempengaruhi? Bisa dilihat ya, ketika kita meletakkan air di dalam freezer, maka air itu akan berubah menjadi padat. Nah, bisa dilihat ya, ada mencair, membeku, kemudian ada menyublim, mengkristal, kemudian dari cair ke gas, ada gas ke cair, itu ada mengembun. Ini contoh-contohnya seperti ini, mencair membeku ini ketika kita membuat es batu, kemudian ketika dicairkan, ketika kita membakar lilin, tetesan lilinnya didiamkan, dia dari cair kemudian membeku. Kemudian dari padat ke gas itu menyublim, seperti kapur barus yang didiamkan atau dipanaskan, maka dia akan menguap. Kemudian dari gas ke padat itu mengkristal. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan ya, atau biasa disebut dengan skema perubahan wujud zat. Nah, besar kalor yang dibutuhkan ketika terjadi perubahan wujud itu Q sama dengan M dikali dengan L, di mana L itu adalah kalor lebur dan M itu adalah massa zat. Oke, di sini bisa dilihat proses perubahan es menjadi uap air. Bisa diperhatikan pada grafik. Nah, pada gambar atau grafik ini, di sini ada ya benda padat, cair, dan gas. Di sini ada proses melebur, proses menguap. Nah, posisi yang ini adalah es ya, proses perubahan es. Minus 10 derajat Celcius. Di sini ada posisi es. Ketika dia akan melebur, di sini Q sama dengan mc dikali dengan delta T. Dia akan melebur pada posisi ini. Dia posisi cair ya. Dari cair dia akan menguap. Di sini kemudian rumusnya Q2 ya, atau Q2 disebut Q2. Dari proses gas ini adalah menguap. Jadi QU atau QU sama dengan M dikali dengan LU atau kalor uap. Jadi di sini ada Q1, kemudian Q2-nya kalor lebur ya. Ini Q2-nya dia kalor lebur, dan di sini ada kalor uap. Ini adalah proses ya, atau tahapan. Jadi sehingga untuk Q totalnya itu adalah Q1 ditambah dengan kalor lebur, ditambah dengan Q2, ditambah dengan kalor uap ya, QU ditambah dengan Q3. Nah, ini ada contoh soal, langsung saja kita akan membahasnya. Nah, air bermassa 3 kg dengan suhu 10 derajat Celcius dipanaskan sehingga suhunya menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap air tersebut? Nah,
Karena sini sudah diketahui ya, masanya itu 3 kg, kemudian kalor jenisnya, delta T-nya 25 derajat sudah diketahui. Ditanya Q ya. Jadi langsung saja kita masukkan ke persamaan. Q sama dengan mg dikali dengan delta T. Langsung saja kita kalikan. Jadi untuk nilai Q-nya atau hasilnya itu adalah 313.950 Joule. Ini adalah contoh soalnya.